Nah, setelah kita, belajar membuat sebuah state di React.js, berikutnya kita akan coba, belajar bagaimana merubah state, di React.js dengan bantuan event handling. Jadi misalnya, di sini kita akan coba ini ya, buat sebuah button di sini, increment, lalu di sini ada satu lagi button increment. Ini di sini kita kasih, break line. Oke, sekarang kalau kita lihat di aplikasinya, di sini kita sudah punya 2 button, increment dan juga decrement. Kita pengen kalau misalnya increment ini diklik, maka si counter-nya ini otomatis bertambah. Kalau misalkan decrement-nya diklik, maka secara otomatis counter-nya itu berkurang. Di sini, kita akan coba buat sebuah event handling di mana, kita akan membuat sebuah function-nya dulu. Function, di sini misalkan increment. Nah, untuk merubah state-nya, di sini kita bisa menggunakan function yang namanya setCount, gitu. Lalu masukkan value yang mau kita rubah. Di sini misalkan count plus 1. Sekarang di sini event-nya kita akan coba passing on click, karena kita pengen tadi ketika diklik, lalu kita masukkan nama function-nya, which is increment tadi. Oke, sekarang kalau kita refresh di sini. Nah, kalau kita klik, maka secara otomatis value dari state count ini akan bertambah, gitu. Karena di sini kita sudah menggunakan function dari set count ini untuk merubah value-nya, gitu. Dan di sini untuk yang bagian decrement-nya, kita akan membuat sebuah function baru. Decrement ini harusnya kecil biar konsisten. Di sini count berarti di sini count minus 1, gitu. Terus di sini di bagian button decrement-nya kita akan kasih on click, decrement. Oke, sekarang kalau kita balik ke sini, nah sekarang 2 button-nya ini sudah berfungsi. Kalau kita klik increment, maka secara otomatis counter-nya ini bertambah. Kalau kita klik decrement, maka secara otomatis counter-nya itu akan berkurang. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya ya, Kak, bisa nggak sih kalau misalkan kita mau memanipulasi state-nya tapi tidak melalui function setCount ini? Apakah itu bisa? Sekarang kita akan coba ya. Di sini mungkin kita komen dulu, lalu di sini kita akan coba buat di sini count ke 1. Apa yang terjadi? Sekarang kita akan konsol di sini, mastiin kalau function-nya itu udah masuk ke sini. Masuk. Oke, kalau kita lihat sekarang ini mungkin gini ya. Count sama dengan count plus 1. Oke, sekarang tidak ada error. Apa yang terjadi kalau kita mau merubah state yang ada di aplikasi React.js kita tanpa menggunakan setternya, which is return daripada use state-nya. Sekarang kalau kita klik di bagian increment ini, nah harusnya dia tidak bisa, dan di sini dia ada error. Dia bilang bahwa constant variable tidak bisa dirubah ya. Sekarang kita mungkin kalau teman-teman penasaran, di sini saya akan ganti pakai let.
Kita refresh lagi, karena konstan variabel di JavaScript itu tidak bisa di assign ya, atau di reassign. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita berhasil masuk ke dalam konsol di bagian sini, tapi secara state tidak berubah. Di sini state-nya tetap 99. Kalau decrement ini berkurang, kalau increment dia tidak reaktif. Tidak reaktif. Nah, jadi ketika teman-teman mau memanipulasi state-nya, kita tidak bisa melakukan secara langsung seperti ini. Itu kita harus melalui setternya, which is function dari balikan si useState-nya ini. Jadi ini cara yang salah. Jadi cara yang benarnya adalah teman-teman bisa menggunakan function dari si setCount. Si setCount ini lalu masukkan value yang mau teman-teman simpan di dalam state-nya. Gitu, nanti secara otomatis dia akan mereplace value sebelumnya. Itu berarti ini cara yang salah, kita hapus. Dihapus, kita simpan. Oke, kita ulang lagi. Ini berhasil bertambah, ini berkurang. Nah, selanjutnya di sini, apakah kita hanya bisa membuat satu state di dalam satu komponen? Jawabannya adalah tidak. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah state sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah state baru dengan nama name, lalu di sini set name. Di sini useState, kita kasih default value-nya adalah Udin. Oke, kalau udah sekarang si Udin ini kita akan kita coba pasang di bagian atas ini. Name di sini. Oke, kalau teman-teman lihat sekarang state name-nya ini sudah berhasil di-render di aplikasi React kita, which is di komponen counter. Jadi sekali lagi teman-teman bisa membuat sebuah state sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa 1, 2, dan seterusnya. Jadi enggak satu komponen itu satu state ya. Jadi bisa teman-teman buat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Itu. Jadi lalu yang kedua, untuk mengupdate state-nya, teman-teman bisa menggunakan function dari balikan si useState-nya itu sendiri atau si setternya. Ini setternya, ini getternya untuk mengambil datanya, ini setternya untuk merubah datanya. Itu dia terkait dengan mengupdate sebuah state di aplikasi React.js.